Selamat siang anak-anakku semuanya. Kita kembali berjumpa di jam ketiga ini dengan mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Kemarin kita sudah membahas mengenai DHCP server, kemudian FTP server. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi itu. Nanti kita akan membahas mengenai remote server, kemudian file server, dan web server. Oke, kita masuk saja. Yang pertama adalah remote server. Ya, salah satu teknologi yang sering digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan sehingga kita dapat mengkonfigurasi suatu sistem di mana saja kita berada asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Misalnya seperti ini. Kalau kita punya sebuah server, ya biasanya server itu pastinya diletakkan di suatu tempat yang memang aman. Nah, saat kita mau mengakses server, kalau kita misalnya pergi ke luar kota dan lain sebagainya, kemudian server kita itu ternyata terjadi masalah, maka tidak mungkin kita akan langsung pulang untuk menyelesaikan masalah server itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya remote server. Jadi kita bisa meremote atau mengendalikan server kita itu dari jarak jauh. Nah, ini fungsinya remote server adalah seperti itu. Jadi kita bisa mengkonfigurasi atau mengendalikan komputer kita, terutama server, itu dari jarak jauh. Jadi kita tidak perlu datang ke tempat server itu, tetapi kita bisa meremotnya dari tempat yang lain. Jadi lebih fleksibel. Atau misalnya saja kita sedang ada acara keluar kota, kemudian ternyata server atau jaringan kita di tempat kita terjadi masalah. Nah, kita bisa, walaupun dari luar kota, kita bisa mengkonfigurasi atau melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi di server. Jadi server itu biasanya diakses tidak langsung dari servernya secara langsung, tetapi biasanya memang di remote di komputer yang lain, atau bisa juga menggunakan HP. Kita bisa menggunakan HP kita untuk meremote server kita. Nah, ini adalah fungsi remote server. Kemudian di sini ada beberapa fungsi yang lain untuk remote server ini, yaitu yang pertama adalah mengubah setting registry komputer lain, kemudian melakukan pengawasan terhadap pengguna komputer, kemudian membagi sumber daya dari jarak jauh, membatasi penggunaan software yang digunakan, kemudian mengendalikan klien kembali lagi dari posisi remote. Ya, banyak sekali sebenarnya program untuk remote server ini, dan biasanya kalau kita untuk remote server biasanya menggunakan SSH karena lebih secure, lebih aman. Ada dua metode untuk meremote server ya, untuk aksesnya. Yang pertama adalah metode desktop atau GUI, biasanya menggunakan remote desktop, bisa juga menggunakan VNC atau README. Nah, kalian bisa menggunakan ini ya kalau modenya adalah mode GUI. Kemudian ada mode teks. Mode teks bisa menggunakan telnet, kemudian bisa menggunakan Sure Shell atau SSH, kemudian RAW, AirLogin, dan serial. Nah, biasanya kalau kita nanti untuk meremote server kita yang kita bangun, misalnya Debian, biasanya menggunakan mode teks. Ya, mode teks karena semua perintah itu nanti menggunakan teks. Atau juga bisa menggunakan mode desktop juga. Ya, nanti terserah anak-anakku mau menggunakan yang mana untuk meremote-nya. Oke, kemudian kelebihan remote server. Yang pertama adalah mudah untuk digunakan walaupun dengan jangkauan jarak yang cukup jauh selama suatu PC masih terkoneksi pada suatu jaringan. Kemudian dapat digunakan untuk mengaktifkan dan mematikan PC secara remote. Kemudian mengontrol penuh mouse dan keyboard. Kemudian memanipulasi data suatu PC dengan mudah.
memiliki fitur video call yang memungkinkan setiap user saling berkomunikasi melalui kamera, memiliki fasilitas chatting, bisa mengontrol penuh seluruh aktivitas pada suatu PC. Nah, ini adalah kelebihannya. Kemudian kekurangannya adalah dari segi keamanan, aplikasi ini sangatlah kurang karena setiap orang bisa mengakses PC kita jika mereka mengetahui username dan password. Tidak bisa membedakan antara klien dan server karena setiap PC dapat berperan sebagai klien sekaligus server. Loadingnya lebih lambat. Nah, anak-anakku bisa mencoba, ya, kalian bisa misalnya di komputer kalian punya komputer di rumah atau laptop, bisa kalian coba untuk menginstal TeamViewer misalnya. Ya, kalian install TeamViewer-nya di laptop, kemudian TeamViewer di HP kalian. Nah, kalian nanti bisa meremote laptop kalian dengan TeamViewer tersebut, atau bisa sebaliknya juga, kalian bisa ngeremote HP kalian menggunakan TeamViewer yang ada di PC. Jadi semuanya bisa digunakan. Silahkan kalian mencoba untuk meremote remote server, ya, mencoba menggunakan program-program tersebut. Oke, itu adalah untuk remote server seperti di gambar, ya. Jadi misalnya kalau kita khusus untuk server, biasanya server itu nanti sistem operasinya biasanya adalah Linux. Nah, kemudian untuk meremote-nya biasanya kita menggunakan sistem operasinya atau komputernya adalah Windows, bisa Windows 7, ya, Windows 8 atau 10. Nah, terserah, ya, nanti menggunakan yang apa. Seperti dalam topologi itu, ya, ada server, di sana adalah Debian server, kemudian ada komputer Windows. Nah, komputer Windows inilah nanti yang digunakan untuk meremote, ya, servernya dengan program yang sudah diinstal tentu saja di server, ya, di Debian servernya atau di Windows-nya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita akan mengenal lagi yang namanya file server. Tadi ada remote server, sekarang file server. File server adalah jenis server yang memberikan layanan berupa penyediaan file atau folder yang dapat diakses bersama-sama oleh para pengguna dalam suatu jaringan. Nah, di sini kemarin waktu kelas 10 kalian sudah mencoba untuk sharing file, sharing folder. Nah, hampir sama seperti itu. Cuman perbedaannya adalah di sini ini adalah untuk jaringan komputer yang memiliki dua sistem operasi yang berbeda. Jadi sistem operasinya berbeda. Kalau di Windows dengan Windows mungkin untuk sharing file akan mudah. Dan juga di sini digunakan untuk sharing saat di internet, ya, di internet. Jadi tidak lagi hanya jaringan lokal, tetapi bisa juga digunakan di internet. Jadi akan teknologinya akan berbeda. Nah, untuk menghubungkan dua sistem operasi yang berbeda, komputer dengan sistem operasi yang berbeda, kita butuh perantara, karena memang kalau sistem operasinya berbeda, misalnya kita yang satu menggunakan Debian, kemudian yang lain menggunakan Ubuntu, kemudian yang satunya menggunakan Windows, ini file sistemnya berbeda, ya. Kemudian cara kerjanya juga dari sistem operasi itu juga berbeda. Makanya kita harus punya atau kita harus menginstal sebuah aplikasi yang bisa menjembatani antara masing-masing sistem operasi yang berbeda. Apalagi Android juga. Android itu base-nya Linux. Jadi kalau Linux kita harus juga menginstal, ya, aplikasi yang nanti bisa menjembatani antara Windows dengan Linux agar nanti file-file yang ada di Android atau Linux bisa dibaca di Windows atau sebaliknya. Nah, file server biasanya yang paling terkenal itu aplikasinya adalah Samba, ya. Samba di atas dua diamond, yaitu SMBD dan NMBD. SMBD itu adalah diamond yang secara nyata menangani layanan sharing file system dan printer. Kemudian NBD yaitu untuk bertanggung jawab menangani permintaan server name atau net BIOS-nya.
Nah, jadi di sini tidak hanya file saja yang bisa kita sharing, jadi printer juga bisa kita sharingkan di sini. Bahkan device yang lain seperti DVD, nah ini bisa kita sharingkan juga. Ingat di sini file sharing di sini menggunakan Samba ini kita bisa menghubungkan hampir semua sistem operasi yang ada. Jadi tidak hanya Windows tetapi ada Linux, ada Android, ada Debian dan lain sebagainya. Ini adalah file sharing. Jadi fungsinya file sharing adalah berbagi file. Jadi kita bisa ambil file, bisa copy file, kemudian juga bisa upload file. Jadi menyimpan file di komputer yang lain. Ini adalah file sharing. Kemudian juga bisa sharing printer. Jadi printernya hanya satu saja tetapi bisa digunakan bareng-bareng. Ya walaupun sistem operasinya berbeda, bahkan lewat Android juga. Ini adalah file sharing. Kemudian yang selanjutnya adalah web server. Web server. Nah, kalian pasti sudah paling enggak pernah dengar lah web server. Tetapi kalau belum pernah dengar, ya tidak masalah. Nah, web server itu apa? Web server itu kalau kalian ini sudah menggunakan tetapi mungkin belum pernah tahu. Kalau kalian menggunakan internet atau browsing di internet, nah kalian sebenarnya adalah membuka atau mencari informasi itu di web server. Jadi data, semua file, semua foto, video dan lain sebagainya itu disimpan di sebuah web server. Ya, web server. Nah, web server ini yang akan menangani request kalian. Misalnya kalian mau buka YouTube dengan video-videonya, maka kalian harus mengetikkan di web browsernya itu youtube.com. Ini adalah alamat dari web servernya. Nah, kemudian saat kalian membuka youtube.com, ini akan di request, akan dikirimkan ke web servernya YouTube. Ya, di sana kemudian akan dikelola, akan lihat ya permintaan kalian. Kalau ada di sana baru dikirimkan kembali ke kalian melalui web browser dan akan ditampilkan ya di web browser itu yang kalian minta atau request di web server. Jadi merupakan web server adalah sebuah perangkat lunak atau software dalam server yang memberikan layanan kepada klien yang meminta informasi lewat web browser melalui protokol HTTP atau HTTPS. Ya, bedanya HTTP dengan HTTPS. Kalau HTTPS itu lebih secure, jadi S di sana secure, lebih aman ya karena diinskripsi. Oke, kemudian fungsi dari web server adalah untuk mentransfer berkas permintaan user melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan. Cara kerjanya adalah web server menerima permintaan atau request dari klien, nah kemudian mengirimkan apa yang diminta oleh klien tersebut. Misalnya kalian ketik aja di browser kalian, di HP kalian misalnya www.detik.com misalnya. Nah kalian request ini ke alamat web server dari detik.com. Nah ini akan dicarikan jalan terbaiknya menggunakan routing yang tadi pagi kita bicarakan. Nah ini jalan yang terbaiknya yang mana, nanti kalau sudah ditentukan kemudian ketemu, nah kalian akan dikirimkan filenya ya, kemudian akan ditampilkan melalui web browser. Nah ini prosesnya adalah seperti itu, web server. Oke, mungkin materi untuk hari ini itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan anak-anakku segera tanya, nanti bisa kita diskusi, bisa saya berikan tambahan materi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap bahwa anak-anakku sudah bisa. Jadi hari ini kita belajar yang pertama adalah remote server, bagaimana kita meremote atau mengakses server kita dari jarak jauh. Kemudian yang kedua adalah file server, bagaimana kita nanti membuat sebuah server yang fungsinya adalah server ini nanti
untuk menyimpan data, baik itu video, gambar, atau file. Nah, kemudian file-file ini, ya gambar-gambar ini atau video-video ini kita sharekan. Jadi biar semua orang bisa mengambil, melihat data-data atau data-data video, gambar yang kita simpankan tersebut. Kemudian web server. Nah, di sini nanti kita buat sebuah server kecil-kecilan, ya kita analogikan seperti internet lah nanti ya, internet tetapi skalanya cuman lokal. Jadi nanti teknologinya seperti internet. Nah, nanti ada satu komputer, kita install web server, kemudian di web server itu kita akan membangun atau membuat website. Nah, website ini kita simpan di web server. Nah, nanti setiap komputer yang terhubung dengan web server ini nanti bisa melihat web yang kita buat tersebut. Nah, ini adalah web server. Oke, demikian sedikit materi dari saya. Saya harapkan anak-anakku paham. Kalau sudah paham teori, nanti kita tinggal praktekkan, tinggal menginstal saja. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti segera hubungi saya. Bisa japri, bisa lewat grup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, waspada, dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.